Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga keimanan kita, yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih bisa menggunakan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini yang melainkan untuk sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dunia ini bukan tujuan dari penciptaan manusia dan jin, ya. Akan tetapi dunia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita, ya, sebagai bantuan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sekali-kali dibalik, ya, yang awalnya tujuan kita akhirat, kita balik menjadi apa? Tujuan kita hidup di dunia ini hanya semata untuk mengejar dunia saja. Tentu ini nanti kita sangat menyesali dia nanti kelak di akhirat. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk di hadis ketiga dari Arba'un An-Nawawiyah, ya. Hadis pertama, hadis kedua sudah kita jelaskan. Sekarang hadis ketiga, hadis yang pendek tapi syarat dengan makna, ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Dan ini kebanyakan antum hafal hadis ini, ya, bahwasanya Islam didirikan di atas pondasi atau 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan, ya. Di mana hadis ini sering kita menggunakannya sebagai dalil bahwasanya rukun Islam itu ada berapa? Ada 5, jangan bilang 6. Yang 6 itu rukun apa? 6. Kemarin rukun ihsan ada berapa?
Lupa antum? Ya nanti dibuka. Tayyib. Ini dia yang sekarang kita bahas yang berkaitan tentang hadis ini. Ya, kalau kita baca tadi sekilas, tapi penjelasannya sangat-sangat mendalam. Tayyib. Apa kata muallif rahimahullahu taala? Hadal haditsu fihi dzikru da'aimul Islam wa mabanihil idham wa hiyal khamsatul ma'rufah. Ya, seperti yang antum dengar bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita semua pondasi-pondasi yang agung di agama kita. Nah, yang kita ketahui yaitu ada 5. Pertama syahadah, kemudian mendirikan sholat, ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, kemudian haji, kemudian puasa Ramadan. Ya. Ini insya Allah semua kita sudah mengetahuinya. Ya. Kemudian dijelaskan bahwasanya hadis ini ya, digunakan apabila kita ditanyakan apa dalilnya bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Kita pakai apa? Dalil yang tadi, bunyal Islamu ala khamsin. Tayyib. Ya. Wa ma'lumun annal bina'u yahsunu sukna fihi wa yakunu jayidan. Ya, seperti yang ya antum ketahui bahwasanya ya, bangunan dikatakan cocok untuk ditinggalkan atau untuk ditempati. Kemudian bangunan itu akan dibilang bangunan itu bagus, ya. Ayyakunal abdu fihi sa'idan idza kana tamman. Apabila kita nyaman di apa? Di dalamnya. Dengan ya. Wa kullama kana atamma kana al-abdu fihi as'ad. Semakin sempurna bangunan itu ya, semakin nyaman kita di dalamnya ya, istilahnya seperti ini dia menggambarkan Islam itu. Semakin mantap kita di 5 rukun ini, istiqomah menjalankannya, semakin aman dan bahagia kita berada di atas Islam ini ya. Sebaliknya semakin lalai seseorang, tidak peduli tentang agamanya, dia tidak akan sama sekali mendapatkan kebahagiaan dalam beragama ini ya. Justru dia akan mendapatkan apa? Dia merasakan kenapa agama Islam ini seperti ini ya. Subuh kita harus bangun sholat, banyak kita punya uang kita harus zakatkan ya. Kita lapar harus tahan untuk puasa. Karena ini apa? Dia tidak sempurna dalam melaksanakan agama ini. Ya. Fa idza atal 'abdu bihadhil mabanil khamsah faqad haqqaqal Islam wa kana lahu ahdun indallah ay yadkhulahul jannah. Ini penting para jamaah. Barang siapa yang sempurna mendatangkan 5 ya pondasi ini, maka sungguh dia telah menerapkan Islam itu secara utuh, sempurna. Ya, dan orang seperti ini berhak dia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi? Ya, man amana billahi wa bi rasulih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mendirikan salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kana haqqan 'alallahi ay yudkhilahul jannah. Maka orang ini berhak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Ya. Makanya kalau kita bilang secara kasarnya, modal utama kita beragama ini apa? Yang ini. Jaga ya 5 ini. Ya. Jaga modal utama kita ini, baru sempurnakan dia dengan apa? Yang sunnah-sunnah. Ya, ngerti antum maksud anak ini? Banyak orang sekarang yang melalaikan yang wajib, padahal itu modal utama kita beragama. Kemudian dia fokusnya ke hal yang sunnah-sunnah, ya, terutama ibu-ibu ini. Ya,
Dia sibuk dengan puasa sunnah, sibuk dengan sholat sunnahnya, tahajud kah, witir kah, dan lain-lainnya. Akan tetapi hal yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dia lalaikan. Apa itu? Berbakti sama hantu. Banyak seperti ini. Ya, perangainya kepada suaminya, kalah-kalah singa. Ya, dikit-dikit ngaum. Ya. Tapi kalau kita lihat kesehariannya, masya Allah, banyak uangnya sodakoh. Ya, ada waktunya puasa. Kemudian sholat malam tidak pernah luput. Kita tidak katakan semua ini salah, tapi seharusnya amalan-amalan ini mengantarkan dia lebih berbakti lagi kepada suaminya. Ngerti antum niki? Ya. Bahkan seorang istri tidak boleh dia berpuasa sunnah melainkan izin dari suaminya. Kejam berarti agama ini. Tidak. Ya, karena ketaatan kepada suami itu lebih berharga daripada dia puasa sunnah. Nah, ini dengar ibu-ibu, jangan sampai modal utama tidak pada tinggalkan. Kemudian samping-sampingan kita perhatikan. Ya, kebalikan. Baik, kita kembali. Ya. Qala bunyal Islamu ala khamsin. Ini saya tidak akan jelaskan terlalu panjang lebar. Ya. Bunya di dalam bahasa Arab ini fi'lul madilil majhul. Kita tidak disebutkan di sini siapa yang membangunnya. Seperti kita bilang duriba, dipukul. Siapa yang memukulnya kita tidak tahu. Ya, di sini kan sama, dikatakan bunya, dibangun. Ya. Supaya kita penasaran siapa yang membangun agama ini. Ya, seperti kita ketahui yang membangun agama ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki syariat ini siapa? Allah. Nabi sekedar diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat ini kepada kita semua. Ya, jangan salah paham. Ya, bahwasanya banyak yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini membuat syariat. Tidak. Ya, yang membuat syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita dengarkan, ya, baik itu di dunia nyata kita ini atau di dunia maya. Sekarang banyak orang mengatakan, kalau Allah itu satu, kenapa agama ini berbeda-beda? Ya. Kalau Allah, ya, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di bumi ini, kalau dia satu, kok kenapa agama ini berbeda-beda? Ya, kita katakan ya, agama Allah itu apa? Satu. Apa itu? Islam. Ya, ini Islam secara umum, tapi ya nanti akan jelaskan di sini. Ya, baik itu Adam, Nuh, Hud, Saleh, Musa, Isa, di mana Nabi Musa, Nabi Isa ini ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Ya, sehingga mereka menganggap ya ini agama ya Nasrani, ini nama Yahudi. Ya. Kita katakan agama yang datang dari Allah itu apa? Islam. Ya, ingat yang dimaksud adalah Islam secara umum. Karena nanti ada namanya Islam secara khusus. Ya, toib. Dalilnya apa? Islam secara umum banyak sekali. Ya, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satunya surat Ali Imran ayat 83. Allah mengatakan afa ghayra dinillahi yabghun. Ya, apakah orang-orang itu ya mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Sedangkan apa-apa yang ada di bumi dan langit ini aslama. Istilahnya apa? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya yang antum sering dengarkan dalam surat yang sama Ali Imran ayat 85. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa di antara manusia ini mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima.
Ini lafaz Islam di ayat ini Islam yang bermakna umum, ya. Kemudian kalau kita tanya, ya, apa terus maksud, ya, dari Islam yang bermakna umum ini, Ustaz? Ya, apa yang dimaksud bahwasanya semua nabi membawa agama Islam? Ya, makanya di sini disebutkan, ya, Islam yang dimaksud adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Al-istislam, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan apa? Tauhid. Ya. Ini agama-agama yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Makanya kita katakan agama dari dulu sampai sekarang itu apa? Satu, yaitu al-istislam bit-tauhid. Menyerahkan diri, patuh, taat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengesahkannya dalam beribadah. Ya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kemudian kita tunduk dengan melaksanakan apa? Ketaatan-ketaatan. Ya, antum lihat sejarah Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad, apakah ada yang mengajarkan kesyirikan? Hah? Apakah ada di antara mereka mengajarkan bahwasanya ada Allah yang berhak disembah selain Allah? Ada? Tidak ada. Iya. Mereka yang mengatakan Trinitas ini mereka sendiri ya berbuat-buat. Iya. Makanya dikatakan semua agama yang dibawa oleh anbiya dan mursalin itu satu. Yang kita sebutkan ini al-istislam lahu bit-ta'ah, bit-tauhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ngerti daripada para jamaah? Ini yang dimaksud, ya, ini semua nabi dan rasul itu membawa agama yang satu, Islam secara umum ini. Ya. Tapi kan tiap nabi itu masalah syariatnya yang berbeda-beda. Ya. Tata cara puasanya berbeda-beda. Ya, cara menghormati tamunya berbeda-beda, dan banyak hal. Ya. Taib. Fahada huwa millatu Ibrahim. Dan inilah agama Ibrahim, Nabi Khalilullah Ibrahim. Ya. Beliau menegakkan tauhid, mengajak umatnya untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Wa huwa alladhi dana bihi jami'ul anbiya'i wal mursalin. Dan inilah juga agama yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan pengikut-pengikutnya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, kenapa agama itu berbeda-beda kalau Tuhan kita satu? Kita katakan agama tidak pernah berbeda dari dulu. Agama itu dari awal sampai Nabi Muhammad itu apa? Satu. Ya. Taib. Ngerti para jamaah? Taib. Sekarang secara khususnya, ya, secara khususnya apabila Islam dikatakan, biasa di benak pikiran kita ini Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan secara umum ini. Iya. Yuradu bihi Islamul ladzi bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam secara khususnya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi idza utlikal islamu lam yu'in bihi illa hada ala wajhil khusus. Sekarang apabila kita mendengarkan Islam, ya, pasti apa? Benak pikiran kita ini menuju ke apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nggak ada yang mengatakan agama Islam secara umum itu pasti. Ya. Wa khussat bi hadil ummah wa khussa biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena agama Islam secara khusus ini dikhususkan untuk kita,
ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faja'ala dinul Mustafa Islam. Allah menjadikan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama Islam. Ya, apa maksudnya? Yang tadi yang kita bacakan di hadis itu, bunyal Islamu ala khamsin. Baik. Ngerti para jamaah? Baik. Wa ammal Islamul ladzi kana alaihi al-anbiya wal mursalin. Adapun Islam yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, ya fahuwa min haitsu tauhid wal aqidah. Ngerti antum? Dari sisi apa? Mentauhidkan Allah, ya, dari sisi akidah kita, yang dimana itu kita ada di usulul iman, ya. Wa amma min haitsu syariah fa innahu yakhtalif, ya, seperti yang kita katakan, ya, adapun syariat-syariat ini itu yang berbeda. Agama tetap satu, tapi syariat-syariat, setiap nabi membawa syariat. Ya, makanya ulama usulul fiqh mengatakan, apakah syar'u man qablana, syariat-syariat yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, syar'un lana, sebagai syariat kita pula? Maka Imam Al-Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab usul fikihnya mengatakan, ini tentu ada dua pendapat. Apabila syariat itu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu termasuk apa? Syariat kita. Ya. Banyak, ya, yang hal-hal yang seperti itu yang kalau kita mau pelajari. Salah satunya sering kita mengatakan bahwa sering kita mendengar atau disebutkan tentang, ya, wanita jalang yang memberi seekor anjing minum. Ini ada di syariat apa? Sebelum apa? Iya. Tapi apakah kita gunakan? Kita gunakan, ya, untuk berbuat baik ke semua hewan, ya, dan tidak boleh menyiksanya. Ya, makanya Nabi SAW juga bersabda, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'alatin. Semua nabi itu bersaudara dari satu bapak. Li'alat maksudnya dari satu bapak. Siapa? Siapa? Adam. Ya. Ummahatuhum syatta. Akan tetapi ibu-ibunya yang berbeda-beda. Wadinuhum wahid. Nah, ini dalil bahwasanya agama semua anbiya dan mursalin itu agamanya apa? Satu. Wadinuhum wahid. Ya, agamanya satu. Ya. Baik. Kemudian kita langsung saja ke masalah syahadah, ya. Qauluhu syahadah, asy-syahadatu ma'khudun atau ma'khudatun min syahida yashhadu syuhudan. Kata syahadah ini, persaksian ini diambil dari, ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari, yaitu syahida yashhadu, bersaksi. Ida, apa artinya? Ida alima dzalika biqalbihi, dia mengetahui dengan hatinya. Fa akhbara bihi bilisanihi, diucapkan dengan apa? Lisannya. Wa a'lama bihi ghairuhu, kemudian dia beritahu orang. Ya, maka nanti kita bahas. Wala takuna syahadatan hatta yajtami fiha hadits salatah. Tidak dikatakan persaksian, ya, kalau salah satu yang tiga ini apa? Tidak ada. Apa yang pertama? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan
lisan, kemudian dikabarkan. Tidak kalau bahasa kita tidak disebut-sebut. Taib. Hada illam yakun tamnata udhrun syar'i. Ya, ini wajib, yang tiga ini harus ada. Kecuali kalau ada halangan syar'i. Ya, untuk i'lamul ghair, untuk mengabarkan tentang syahadah kita ini. Ya, mungkin karena kita apa? Diancam. Ya. Kemudian atau perlunya kita menyembunyikannya demi keselamatan diri kita. Ya. Makanya kalau antum melihat orang-orang masuk Islam, ada yang masuk Islam sembunyi-sembunyi sekarang ini? Tidak ada. Pasti apa? Di depan harus ada saksinya. Ya. Karena harus diketahui. Ya. Ngerti antum para jamaah? Makanya tidak dikatakan orang itu mengucapkan syahadat kalau dia mengatakan ucapkan. Sudah, saya yakin di hati saya. Nggak bisa. Harus dia apa? Ucapkan. Ya. Kemudian dia kabarkan bahwa dia setelah bersyahadat. Thayyib. Kenapa orang-orang Quraisy ya sangat anti dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh? Kenapa? Karena dia tahu konsekuensi dari ucapan ini. Karena mereka itu bangsa Arab yang fasih. Quran ini diturunkan dengan lahjah mereka. Ya. Kita orang Indonesia banyak mengucapkan syahadat tapi tidak tahu apa konsekuensinya. Kenapa? Karena bahasa kita bahasa Sasak di sini. Ya. Mereka orang-orang Quraisy ini sangat paham betul kalau dia mengucapkan syahadah ini apa tujuannya, apa konsekuensinya. Iya, sehingga mereka tidak berani. Iya. Malahan ada di antara mereka mengatakan ataj'alul ilah ilahan wahidah. Iya. Wahai Muhammad, apakah engkau jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini? Ya, karena dulu di kota Makkah itu tempat Ka'bah ini penuh dengan apa? Berhala. Ya. Ente jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini untuk satu Tuhan. Ini perkara yang menganehkan. Ya. Itu yang dijawab oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ingat para jamaah, kalau antum membaca ya bagaimana sepak terjang Nabi Muhammad SAW sebelum dia diutus, sekota Makkah itu tidak ada satupun yang membenci dia. Artinya tuh saking begitu mulia akhlaknya. Ya. Tidak ada satupun penduduk Mekah mengatakan Nabi Muhammad ini sebagai pendusta. Ini sebelum apa? Diutus. Ya, terkenal. Sehingga ketika Allah mengutusnya, ya bertolak belakang langsung tabiat manusia di saat itu. Ya, Nabi dikatakan sahirun majnun. Ya. Ente ini kalau bahasa kita gila ente. Ya. Begitulah ya, apabila ya seseorang menyampaikan kebenaran, kadang-kadang ya keluarga memusuhi kita, kadang-kadang orang terdekat menjauh dari kita, ya. Orang-orang yang dulunya percaya kepada kita kabur karena tidak tahan dengan kebenaran ini yang dibawa. Ya. Thayyib. Kemudian ya, apa sih ya kenapa orang-orang Quraisy ini takut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ini? Kenapa? Karena di sini ada nafyun wa isbat. Ya. Ada penediadaan, ya. Ada juga penetapan. Kita mengatakan asyhadu alla ilaha, saya bersaksi tiada ilah yang berhak kecuali Allah.
Saya bersaksi tiada ilah yang berhak disembah. Ya, ini penyediaan kan, meniadakan, tidak ada yang berhak disembah. Kemudian penetapan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya apa? Tidak ada ya Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Apakah banyak Tuhan? Kan mereka punya banyak Tuhan kan? Banyak Tuhan-Tuhan mereka, tawagid-tawagid mereka ya, atau pohon-pohon yang dikeramatkan, sumur-sumur yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan. Mereka menjadikan itu sebagai Tuhan mereka. Tapi ketika dia bilang, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ya, ini membatalkan semua sesembahan yang ia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak berani ya, dulu nenek moyang kita ya, nenek moyang kita menyembah berhala-berhala ini. Kenapa? Ya Muhammad tiba-tiba datang mengatakan yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kalau keyakinan itu sudah masuk ke hati kita. Namanya keyakinan pasti sudah kita di lubuk hati ini. Yang membuat otak kita ini apa? Tidak bisa berfungsi normal. Nah, kalau kita pikir-pikir, apakah layak sumur itu disembah? Simina sumur niki para jamaah. Apakah layak ya patung-patung berhala-berhala yang besar ini disembah? Kalau secara akal yang sehat, saya minat patung niki. Dia yang buat, kemudian dia yang disembah. Ya makanya ya ketika Khalilullah ya merusak patung-patung ini, ditanya dia, ya, man fa'ala bi alihatina ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ya siapin pegawaian si nyedak-nyedak patung nih, ya Tuhan-Tuhan kami ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya kabiruhum hada, nih sebelah ini ngandik batur-batur sekode ini ya mal. Karena ada patung paling besar. Ya, kemudian ditancaplah oleh Nabi Ibrahim apa? Kapak itu di sana. Ini dia nih. Nabi Ibrahim melakukan seperti ini untuk mengajak mereka berpikir. Ya. Tentu orang-orang ini apa? Sadar bahwa tidak mungkin patung ini apa? Ya ngempok baturna kan. Ya. Sehingga apa? Kata kaumnya harriku. Inilah kebiasaan orang-orang ahli batil. Apabila mereka kalah dalam berdiskusi, ya, langkah selanjutnya apa? Ya, barbar sudah. Ya, bakar dia kan. Ya. Ini dia dari dulu ya. Ya. Makanya tapi kalau sudah keyakinan, kita yakini sumur ini membawa berkah. Ya, ketika siapa saja yang minum di timba ini akan sehat. Yang sulit dapat jodoh minum di sini, insya Allah perempuan melihat dia ganteng, laku dia langsung. Kalau keyakinan sudah kayak gini, mati ya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mengaku dirinya beriman, berislam di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, tapi apa? Masih percaya hal seperti ini. Ya, mereka tidak pernah bisa luput dari foto tuan gurunya. Menghormati tuan guru hal yang bagus. Ya, diperintahkan oleh agama untuk menghormati orang-orang berilmu, tapi jangan kayak gitu. Jangan lebih gulu sehingga di cincinnya, di batu akiknya itu dimasukkan foto di sana. Wallahu ta'ala alam gimana caranya masukin foto itu. Ini harta yang paling berharga ini. Kemudian dijual dengan harga-harga yang tinggi. Ya, tepolo-polo arana nih para jamaah. Ini bodoh-bodohin kayak gini. Ya. Ini namanya syirik.
Dan orang yang berilmu tidak akan ridho seperti ini. Ya. Untuk menghormati tuan guru, kiai kita, ustadz kita, nggak boleh seperti ini. Doakan dia, ikuti ajaran yang ia bawa apabila ajaran itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Jangan antum pakai sabuknya ada fotonya di sana. Ya. Kenapa antum pakai sabuk ada fotonya di sana? Nggak mungkin untuk sebagai ikat pinggang biasa kan? Ya. Pasti ada keyakinan nih, lamun ku kadu sabuk nih aman perjalananku. Nah, keyakinan ini hati-hati para jamaah. Ya, hal-hal seperti ini hati-hati. Ya, kalau boleh seperti itu, ya niscaya para sahabat itu apa? Pakai apa? Selendang Nabi pakai sabuknya itu. Ya. Kalau ada ilmu kebal, niscaya para sahabat itu tidak ada yang meninggal dunia di medan perang. Ya, tapi la ilaha illallah, ya namanya sudah keyakinan masuk di hati. Ya, ini ilmu kebal ini. Ya. Justru orang-orang yang syirik ini para jamaah, dialah orang-orang yang paling takut di dunia ini. Iya. Sebalikannya, orang yang apabila sempurna caranya mentauhidkan Allah, mereka lah orang-orang yang paling merasa aman di dunia ini. Ya, mau rasa aman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak antum takut isin batu, isin bale, isin bale masa lemari antum takutin? Ya, enggak antum KB di batu KB. Siapa nyuruh hal kita? Ya memang ya, di dunia ini kan ada bangsa jin dan manusia, sehingga Nabi SAW sudah mengajarkan semuanya. Apabila membuang air, jangan air panas dibuang di selokan, atau kalau membuang baca bismillah. Semuanya diajarkan. Ya. Baik. Kemudian ini dia apa namanya, konsekuensi kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ya, selanjutnya syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Apa artinya? An ya'taqida wa yukhbira wa yu'lina anna Muhammad bin Abdullah al-Quraisy al-Makki Rasulullah. Dia harus yakin. Ya. Kemudian ketika sudah yakin, mengabarkan orang bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu nazala alaihi al-wahyu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabi kita. Ya. Melewat siapa? Jibril. Fa akhbarhu bima takallama Allahu jalla bihi. Iya, makanya salah satu dari nama Allah mutakallim, berbicara. Iya, disampaikan ke Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Iya. Taib. Kemudian dia meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamur rusul. Ya, utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang mengucapkan ya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka wajib dia taathu fima amar. Ya, wajib kita mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apapun itu. Ya, sesuai perasaan kita kah atau tidak, sesuai adat kita kah atau tidak. Ya, apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW, wajib kita apa? Taati. Ya. Wa tasdiqu fima akhbar. Ya. Dan mempercayai apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, walaupun akal ini tidak bisa mencernanya. Kenapa Abu Bakar dilakopkan menjadi As-Siddiq? Ya, ini As-Siddiq ini lakop, gelar.
yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Kenapa? Ya, karena orang yang pertama mempercayai ya Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang gila ini. Masa dari apa? Dari Mekah kemudian langsung ke langit ketujuh dalam satu malam saja. Ke Palestina kemudian ke langit ketujuh satu malam saja. Ya. Sedangkan Mekah Madinah aja butuh berminggu-minggu karena nggak ada pesawat para jamaah ya. Tapi Abu Bakar mengatakan apapun yang dikatakan oleh Muhammad saya percaya. Ya, ketika itu ingat bagaimana iman, keteguhan hati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, tidak masuk di akal, tapi masuk mereka memikirkan dengan imannya. Ya, wa tasdiqu fima akhbar. Percaya. Ya, Nabi mengabarkan kepada kita barang siapa ya yang meninggalkan riba maka hartanya akan berkah. Barang siapa yang masih bergelut bersama riba maka yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta yang ada ribanya. Wajib kita percaya walaupun kita mungkin masih kita melakukan riba. Ya. Ini bahaya para jamaah. Thayyib. Wajtinabu an ma naha anhu wa jazar. Ya, dan wajib bagi kita menjauhi apa yang dilarang kita. Ya, jangan dekati zina, jangan memakan riba, jangan. Ya, jangan sentuh khamar, jangan. Ya. Intinya semua larangan yang dilarang kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Baik itu perkara bid'ah kah, muamalah kah. Ya. Wa alla yu'badallah illa bima syara'ahu Rasulullah. Dan jangan sekali-kali kita beribadah kepada Allah melainkan dengan ya, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita membuat-buat. Kalau kita benar-benar sayang, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita pasti akan melakukan 4 perkara ini. Jangan sekali-kali kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ini dia muqtada atau cakupan. Ya, kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa yang pertama? Tasdiqu fima akhbar. Ya. Pertama ta'atuhu fima amar. Ya, taat tentang perintah beliau. Kemudian tasdik, percaya. Kemudian ijtinab. Ya, menjauhkan apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Kemudian tidaklah kita beribadah atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa yang telah diajarkan kita oleh Allah dan Rasulnya. Thayyib. Cukup sampai di sini para jamaah. Adapun rukun-rukun selanjutnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa antum pahami dan bermanfaat bagi anak pribadi dan antum semua. Mungkin ya kalau ada hal-hal yang belum jelas yang kita sampaikan tadi bisa ditanyakan setelah azan. Allahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Silakan para jamaah kalau ada ditanyakan, tanyakan, kalau tidak ada kita cukupkan. Nggih. Apakah tidak runtuh fondasi Islam kita apabila kita tidak mengerjakan haji dan zakat karena ketidakmampuan kita? Baik. Apakah tidak utuh pondasi keislaman kita apabila kita tidak melakukan zakat dan haji karena kita tidak mampu? Kita mengatakan tidak. Ya. Makanya dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Ya, yang wajib haji itu bagi yang mampu. Kalau kita tidak mampu bagaimana?
Ya, makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berlaku di sini. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya kecuali apa yang ia mampu. Ya, makanya ulama kita menjelaskan bahwasanya mengeluarkan zakat. Ya, kalau sekarang kita saja tidak dapat makan. Ya, apakah wajib kita mengeluarkan zakat? Tidak. Ya, kita tidak dapat makan, apakah mampu kita pergi berhaji? Ya. Orang yang ada hartanya saja belum tentu dia termasuk golongan yang wajib pergi haji. Apabila dia apa? Misalnya sakit parah. Ya. Akan tetapi untuk meyakini bahwasanya, ya, nanti makanya besok pertemuan selanjutnya kita bahas, ya, masalah haji, masalah zakat ini kita yakin bahwa ini adalah termasuk hal yang wajib bagi kita. Itu cukup untuk mengatakan kita sudah melaksanakan pondasi ini. Kecuali beda nanti kita tidak yakin, ya nggak wajib berhaji ini. Ya, secara umumnya tidak wajib kita mengeluarkan zakat ini. Ya, ini yang bermasalah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kecuali kalau kita mampu, ya, kemudian kita tidak mau, beda artinya itu. Ya, kita sudah mampu. Kita mampu, tapi karena pemerintah kalau artinya sekarang kan kita kata terus 30 tahun lagi. Tayyib, ini kembali lagi ke pemerintah kita. Sekarang yang insya Allah ya, pemerintah kita berusaha terbaik untuk masyarakatnya, untuk melayaninya, untuk berhaji. Apabila seperti ini kondisinya, ya kita tidak mau tidak tahu mau buat apa. Yang penting antum sudah bayar tambang. Adapun nanti antum tidak sampai umurnya di sana, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa isi hati antum. Wa kafa billahi syahida. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bubus itu syirik ya? Apanya? Bubus. Ya, belum ngerti apa itu bubus. Oh, jampi-jampi. Bu, ada yang putih-putih itu? Apa bahasa yang lupa? Apakah itu syirik apa tidak? Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Ya, tidak apa-apa jampi-jampi asalkan jampi-jampi itu tidak ada berbau syirik. Ya. Makanya ruqyah itu termasuk jampi-jampi. Tapi dia menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah tertera dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Tapi kalau jampi-jampiannya, misalnya antum di katanya itu seperti nggak antum tahu apa yang dibaca, lebih baik jangan. Iya. Kemudian yang kita pergi jampi ini orang yang tidak pernah kita lihat naik ke masjid, ya tidak istiqomah dalam agama, buat apa? Iya. Tapi hukum asalnya jampi-jampian itu boleh, asalkan tidak ada berbau kesyirikan. Ya, ini dia ketemu sama papu baluknya bertunah kan? Dari mana dia tahu kita ini ketemu sama papu baluk kita? Ya, hal-hal seperti ini enggak benar ya. Ini Ustaz sebenarnya. Bagaimana dengan ramuannya itu? Ramuannya apabila itu dengan yang dengan yang halal dibolehkan, tidak mengapa. Bukankah orang-orang yang meruqyah ini banyak sekali ramu-ramuan yang dikasih pasiennya? Ada jahe, ada temulawak, dikasih dia makan, ya, mengusir jin dari dalam kemudian dari luar. Ya, tapi kalau ramu-ramuannya dari yang haram itu perlu jelas tidak boleh. Ya. Berarti yang membuatnya, yang menjadikannya syirik itu adalah jampi-jampian. Iya, jampi-jampiannya itu yang membuat larangan dari baca-bacaan ini dari jampi-jampian itu. Sekarang misalnya ini air putih, ada dukun sama ustadz.
Ustadz membacakannya apa? Al-Fatihah, kemudian Al-Mu'awwadzatain, ayat kursi. Maka ini kan termasuk apa? Ramuan ya. Dikasih minum. Sekarang ada dukun, dikasih dia air, sama-sama air ini. Kemudian macam dijampi-jampikan, haram kita akan minumnya. Ya banyak sekarang ini yang terkenal, apalagi bagian timur sana. Ya tempat istri saya sini. Ya itu banyak sekali yang pelet-pelet. Awalnya anaknya nggak mau nikah, dibacain apa, dikasih makan, tiba-tiba mau dia. Nah, ini hati-hati, tidak boleh seperti ini, haram. Berarti bubus yang tidak diiringi dengan jampi-jampi itu tidak syirik. Iya, tidak syirik. Kalau bubus itu diambil dari apa? Iya, dari hal-hal yang dibolehkan. Karena nggak bisa kita menghukumi suatu itu syirik apa tidak. Karena barang ini tidak ada hukumnya asalnya. Misalnya bubus ini dibuat dari rebu, apa hukum rebu ini? Nggak ada hukumnya. Tapi sekarang rebu ini dijampi-jampi, kemudian dijadikan ajimat. Nah, baru apa? Bermasalah. Ya, ngerti ini pada jamaah? Pada si cincin. Ya, sunnah laki-laki memakai cincin yang dibuat dari perak. Tapi cincin ini diyakini bahwa cincin ini apa? Bisa mendatangkan rizkinya, bisa membuat saparnya aman. Nah, ini haram. Yang ini. Ya, jadi hukum itu tidak tertempel di benda. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Ngerti dan ini Pak? Ya misalnya apa sih namanya bubus kiaran ini, kalau dia tidak masalah silahkan. Iya. Kalau di istilahnya menyan seperti ini kan identiknya dengan apa? Orang-orang yang memanggil dia setan, maka hindari. Nah, ya. Biasanya bubus itu namanya. Taib. Kalau seperti itu bukan bubusnya yang salah, karena dibarengin dengan pembakaran menyan ini. Wallahu taala alam. Taib. Misalkan ada teman punya kemanukan sana Petu. Terus dia bilang ini bisa menjadi menangkal Bala. Ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Namanya tatayyur. Ya. Maka Nabi SAW melarang kita naha anit tatayyur. Apa maksudnya tatayyur? Dia menggunakan burung. Ya, orang-orang Arab dulu keluar, kalau dia bobo musafir, dia keluarkan burungnya, ambil. Kemudian dilepas. Kalau dia ke kanan, bagus. Lancar perjalanan saya ini, katanya. Tidak ada halangan. Tapi kalau dia ke kiri, astagfirullah. Ya, istilahnya kalau kita istighfar lah kalau kayak gitu dapat musibah kan? Ya, kalau bahasa kita nyarla nih kiwahan. Dia nak kena ini. Burung. Sudah menyerahkan nasib baik, nasib buruk itu ke burung ini. Ya, kalau saya melihara petuk misalnya, melihara kecil, insya Allah ya rumah saya tidak akan kemalingan. Ya, petuk dah terbaik sih dengan. Ini hal-hal seperti ini yang berbau-bau syirik masih banyak ya jamaah kita percaya hal seperti ini. Atau juga ada juga namanya at-tatayyur bil mar'i. Ya, ini dengan melihat seseorang. Ketika dia keluar rumah dilihat orang pincang, aduh nyarla dah ini. Nah, hal-hal ini apa kaitannya orang pincang dengan nasib antum bermusafir dengan dagangan antum? Makanya tidak ada. Iya. Silahnya tila ta'irata wala hammata. Semua disebut di kitab tauhid yang seperti ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tayyib terakhir. Nyerga aja mah Pak Guru. Nah. Ada dua orang pengangguran. Iya. Ya. Nah, satunya ingin menjadi kepala desa dan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Iya. Satunya lagi dia mengatakan kepada temannya ini, nanti kalau kamu jadi kepala desa, saya minta pekerjaan.
otomatis kepala desa ini adalah sebuah jabatan. Ya. Nah, apa beda keduanya ini? Meminta pekerjaan dengan jabatan kepala desa. Padahal ini sama-sama pekerjaan juga. Keduanya adalah pengangguran. Taib. Yang bedanya yang pertama, kita dilarang oleh agama meminta apa? Kekuasaan. Ya, dilarang. Pertama, perlu kita ketahui namanya jadi pemimpin ini tugasnya apa? Berat. Ya, jangankan desa, keluarga yang kecil aja sulit kita atur, apalagi desa. Ya, ini pertama kesalahannya. Adapun dia meminta pekerjaan ke kepala desa, ini haknya dia. Dan hak kepala desa memberi dia kalau melihat dia ini mampu untuk mengerjakan apa? Pekerjaan itu. Misalnya sudah tukang, lalu nganggur setahun. Tiba-tiba paman jadi kepala desa. Mah kita gawe jalannya, dikasih maka nggak apa-apa. Iya. Iya, proyek. Adapun untuk seseorang ya meminta supaya dia menjadi istilahnya pemimpin, baik itu kepala desa, camat, ya, bupati sampai atasnya, ya ini tanggung jawabnya besar. Ya, banyak bahkan ulama kita mengatakan diharamkan seorang minta jabatan. Ya, kalau toh antum sudah jadi kepala desa, sudah jadi kadus, ya persiapkan diri antum semaksimal mungkin, seamanah mungkin, karena semua ya akan diminta pertanggungjawabkan. Bahkan ya kalau tidak salah Umar bin Khattab ketika melihat kambing terjatuh gara-gara jalannya berlumba, maka apa kata beliau, wajib ditanyakan saya ini kenapa kambing ini bisa jatuh. Sekarang berapa banyak jalan yang kayak kolam renang. Ya. Ini berat para jamaah, memang enak. Ya semua gampang kan? Dapat ini gampang, enak di dunia. Iya, 5 tahun kita menjabat langsung rumah kita mentereng. Ya, yang hobi merari telu senina kan? Iya. Ini semua hati-hati. Makanya ulama kita mengatakan minas siyasati tarkus siyasah. Ya, bentuk dari politik kita sekarang ini meninggalkan politik. Ya, salah satu ya ulama besar kita Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan seperti itu. Tapi apakah boleh kita memilih? Ini kembali ke antum masing-masing. Ya. Dia milih sila pilih. Dia milih ende apa? Ya hak-hak sih dah. Ya. Tapi saya katakan untuk mengatakan antum di sini pilihlah ini, nggak boleh. Ya istilahnya mentarsih kampanye itu. Ya, antum melihat sekarang mana yang antum lihat lebih bagus dalam segi agama dan apa ibadah kepada Allah, ya bismillah. Ya, ngerti antum ini beda namanya meninggalkan politik sama memilih niki. Bahkan tidak ada yang satupun ulama kita mengatakan haram seorang apa ikut mencoblos. Bahkan kalau ini di desa biasa, ini pemilihan kepala desa sering jadi fitnah, ya kan? Karena namanya desa ruang lingkupnya kecil, yang nggak memilih udah tahu dia. Kalau itu jadi fitnah milih sudah. Walaupun antum selapan tuh apa? Ya banyak sekali jamaah kita salah paham. Ya nggak boleh menjadi fitnah sehingga apa dimusuhin. Ya, daripada seperti itu antum keluar ambil apa namanya ya antum nggak ada antum lihat foto darah jamak kena semuanya antum pilih atau ya masya Allah selapuna kena semuanya antum pilih, ya kan? Ya kalau misalnya tidak ada yang antum lihat ya ada misalnya kalau ada yang bagus kemudian ini ya pemabuk ya pilih yang bagus. Dan ketahui ya pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Ya. Lihat bagaimana keamanahan Umar bin Khattab, keadilannya. Toh juga dibunuh kan? Karena rakyatnya belum siap mendapat pemimpin seperti apa? Umar bin Khattab. Ngerti antum? Iya.
Makanya apabila penduduk itu beriman dan bertakwa, insya Allah dengan sendirinya akan muncul apa? Pemimpin yang beriman bertakwa. Sekarang bagaimana pemimpin akan bertakwa, akan beriman kalau penduduknya tiap hari main judi, minum Emang sekarang ada terpilih dia? Ya, belum 2 hari turun. Ya, karena apa? Nggak siap yang dipimpin itu. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Kira-kira cukup para jamaah. Ya, mudah-mudahan dengan kajian kita yang singkat ini menambah pengetahuan kita dan ilmu kita di dalam agama kita, dan yang paling penting bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.